Halo teman-teman semuanya Pajakeners, selamat bertemu kembali dengan kami di Sudut Pandang. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini kita akan coba mengulik PMK nomor 28 tahun 2026. PMK ini sebenarnya mulai berlaku itu tanggal 1 Mei 2026. Tapi nanti kita coba untuk menyampaikan apa-apa perubahannya ya, apa-apa yang dirubah atau apa-apa yang terbaru, ketentuan-ketentuan baru yang ada di PMK nomor 28 ini. Oke, Mbak Yasmin, ada yang mau kita diskusikan hari ini? Ada nih, Mas. Iya, oke. Jadi gimana? 28 tahun 2026 kan perbaruan dari PMK 39 tahun 2018. Yeah. Nah, secara general perbedaannya itu apa ya, Mas? Sebenarnya PMK ini kan mengatur tentang pengembalian ya, pengembalian pendahuluan atau kalau biasanya disebut dengan restitusi lah. Restitusi tapi dia dipercepat. Kalau restitusi biasa kan bisa sampai 1 tahun, tapi ini kalau pengembalian pendahuluan ini prosesnya lebih cepat karena dia tidak melalui proses pemeriksaan, tapi lebih ke proses penelitian administratif aja, gitu. Oke nih, Mas. Kira-kira kenapa pemerintah sampai memperketat restitusi ini, Mas? Nah, memang beberapa waktu yang lalu seperti kita dengar ya, penerimaan negara itu ada bukan kebocoran sih, tapi lebih ke memang itu haknya wajib pajak ya. Wajib pajak memiliki hak yang disebut dengan pengembalian atau restitusi tadi. Kalau memang pajak yang dibayar itu lebih begitu ya. Nah, sempat kita dengar bahwa tahun 2025 pemerintah mengeluarkan uang untuk mengembalikan atau memberikan restitusi itu sebesar hampir di angka 350-an triliun gitu ya. Makanya kemudian dilihat tuh mana-mana yang perlu dibenahi lah. Apakah sistemnya, apakah kemudian nanti kriteria-kriterianya yang diperketat, kemudian dipersempit atau seperti apa. Nah, itu yang diatur di PMK 28 ini begitu. Oke. Nah, kira-kira ada wajib pajak tertentu, kriteria tertentu nggak, Mas? Iya, seperti kita ketahui teman-teman semuanya, teman-teman Pajakeners, bahwa untuk pengembalian pendahuluan ini sebenarnya yang bisa mendapatkan itu ada tiga golongan ya. 3 golongan. Yang pertama itu yang disebut dengan wajib pajak kriteria tertentu. Wajib pajak kriteria tertentu ini ada di pasal 17C ya, Undang-Undang KUP. Artinya wajib pajak dengan kriteria yang ada di situ nanti dia bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan gitu. Jadi ada persyaratannya itu ya. Misalnya persyaratannya kalau yang kita menggunakan aturan baru ini untuk kriteria tertentu ini dia harus lebih jelas nih. Kan itu ditentukan ya, dibuatkan surat keputusan atau surat ketetapan. Makanya dengan adanya peraturan baru, teman-teman yang mungkin selama ini sebagai wajib pajak kriteria tertentu nanti harus mendaftarkan lagi tuh. Jadi nggak boleh yang dulu, sekarang harus mendaftarkan lagi dan batas waktunya sampai dengan tanggal 10 Juni. Jangan lupa ya teman-teman, kalau memang sebagai WP atau wajib pajak kriteria tertentu, silahkan nanti meminta penetapan ulang atau mendaftarkan ulang ke KPP masing-masing ya untuk ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu supaya bisa mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Itu yang pertama. Kemudian yang golongan kedua, Yasmin dan teman-teman Pajakeners semuanya, kita sering menyebut dengan wajib pajak persyaratan tertentu ya. Wajib pajak persyaratan tertentu ini ada di pasal 17 di Undang-Undang KUP ya. Nanti bisa kita cek lah. Jadi wajib pajak yang dengan syarat-syarat tertentu, misalnya nih untuk wajib pajak orang pribadi, kalau memiliki lebih bayar apakah boleh mengajukan pengembalian pendahuluan? Boleh, tapi ada maksimalnya 100 juta. Nah, misalnya itu. Kemudian yang kedua, wajib pajak badan dengan syarat pengembalian misalnya di aturan itu sekarang 1 miliar maksimal dengan batas ya lebih bayarnya. Dan dengan omset
50 miliar begitu. Kemudian untuk PKP itu pengusaha kena pajak yang PPN itu ya, itu yang sekarang dengan aturan baru batasannya itu 1 miliar lebih bayarnya per masa pajak ya, dengan penyerahan maksimal 4,2 miliar. Nah ini memang ada perubahan dari peraturan sebelumnya. Kalau peraturan sebelumnya di persyaratan tertentu itu batasannya itu sampai 5 miliar untuk nilai lebih bayarnya. Tapi kalau sekarang cuma 1 miliar gitu. Dan nggak ada batasan untuk omset. Nah itu contoh perubahan-perubahannya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yang kita sering sebut dengan PKP resiko rendah. Nah, PKP resiko rendah ini ada di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN ya. Jadi wajib pajak atau PKP pengusaha kena pajak dengan yang ada di aturan itu dinyatakan bahwa dia bisa meminta atau mendapatkan pengembalian pendahuluan dengan persyaratan-persyaratan yang lebih ketat. Ada perubahan dari sebelumnya yang misalnya bisa lebih mudah, tapi sekarang ada pengetatan syarat. Misalnya nilai penyerahan itu paling sedikit atau lebih besar sama dengan 80% dari total penyerahan gitu ya. Jadi misalnya penyerahan dia yang ada penyerahan yang ada ekspor, ada penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut dan lain-lain itu, jika itu nanti dijumlah minimal penyerahan dia itu harus 80% dari total penyerahan. Kan ada penyerahan atau ada penjualan lah kalau bahasa mudahnya. Penjualan dalam negeri ada, penjualan ekspor ada begitu. Kalau selama ini kan yang peraturan terdahulu itu nggak ada pembatasan. Pokoknya ada ekspor, ada penyerahan atau penjualan di dalam negeri, dia bisa menjadi PKP resiko rendah gitu ya. Tapi kalau sekarang ada pembatasan tertentu. Begitu. Oke, nah kira-kira para wajib pajak ini yang sebelumnya itu udah ditetapkan, kenapa harus mengajukan ulang? Iya itu memang ini ya karena ada kriteria tadi. Itu kan yang ditetapkan itu adalah wajib pajak kriteria tertentu ya. Ya makanya ada perubahan kriteria tadi. Misalnya kalau yang dulu agak lebih mudah atau lebih longgar, sekarang agak lebih dipersempit, diperketat. Misalnya laporan keuangan harus audited, kemudian laporan SPT tahunan harus 3 tahun berturut-turut, harus tepat waktu, dan lain sebagainya gitu. Nah itu ada di PMK 28 ini. Makanya kalau yang dulu dengan peraturan PMK 39 2018 yang perubahannya sebelum berlakunya PMK 28 ini, mereka sudah ditetapkan nih sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Tetapi dengan adanya peraturan baru, mereka harus mengajukan lagi karena memang kriterianya ada perubahan tadi, harus diajukan. Nah tadi maksimal tanggal 10 Juni ya teman-teman. Kalau memang selama ini teman-teman sudah menjadi wajib pajak kriteria tertentu yang memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan, nanti silahkan teman-teman segera diurus sebelum maksimal tanggal 10 Juni untuk penetapan kembali sebagai wajib pajak kriteria tertentu. Itu untuk penetapannya. Oke. Nah kira-kira selain penetapan ini ada dampak praktisnya juga nggak? Tentu ya, tentu dampak praktisnya. Karena memang misalnya dari kita lihatlah kemarin yang persyaratan tertentu, misal wajib pajak persyaratan tertentu, dengan lebih bayar di atas 1 M sampai dengan 5 miliar itu masih boleh meminta pengembalian. Sekarang nggak bisa. Nah, dengan aturan baru ini, kalau lebih bayarnya di atas 1 miliar, dia PPN misal, dia 1 miliar, dia nggak bisa menjadi wajib pajak persyaratan tertentu. Nah, dia harus, misalnya kalau memang sudah memenuhi persyaratan menjadi wajib tadi PKP beresiko rendah, ya dia harus beralih ke situ. Jadi dampaknya tentu ada, dan ini makanya sempat kemarin bilang bahwa kenapa sekarang kok restitusi dipersulit gitu ya. Kenapa restitusi dipercepat ini kok kayaknya diperketat. Nah tadi memang pemerintah dalam hal ini memang sedang gini, bahasa mudahnya, supaya benar-benar wajib pajak yang berhak yang mendapatkan, begitu katanya. Jadi persyaratannya itu secara dokumen, secara kualitas pelaporannya, kemudian secara administrasinya itu memang sudah yang benar-benar sudah baik. Wajib pajak yang sudah comply, wajib pajak yang patuh lah, itu yang bisa mendapatkan pengembalian pendahuluan. Kira-kira begitu ceritanya. Oke?
Ada yang mau di-share lagi? Sudah. Sudah. Oke teman-teman Mazakeners, mungkin begitu kira-kira sedikit tentang ulasan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru nomor 28 tahun 2026 ini. Masih banyak di peraturan itu yang perlu kita bahas, kita detailkan nanti. Mungkin di lain waktu akan kita bahas lebih detail masing-masing case ya, biar lebih mudah. Tapi secara garis besar, memang bahwa saat ini untuk wajib pajak yang mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan secara aturan lebih diperketat, aturannya lebih diperketat, kemudian lebih dipersempit lagi, sehingga yang dulunya mungkin bisa mendapatkan pengembalian sekarang nggak bisa, ataupun bisa tetapi nilainya nggak besar lagi. Kira-kira begitu ya. Sampai jumpa dalam acara Sudut Pandang. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.